Dengan berlalunya waktu, dunia luas itu terbentuk, menyebabkan Qin Chen tenggelam sepenuhnya. Dalam ilusi itu, misteri pembentukan dunia terus-menerus diekspos ke Qin Chen dari sudut yang paling halus, merobek semua hal mendalam yang dibentuk oleh perubahan alam semesta. Itu seperti penjelasan inci demi inci. Itu terlalu detail, seolah-olah seseorang yang merupakan pencipta yang kuat langsung menuangkan misteri ke dalam pikirannya. Ini jauh lebih baik dan lebih jelas daripada menyaksikan pembentukan dunia kekacauan. Itu juga memungkinkan Qin Chen untuk memberikan lebih banyak peningkatan dan bantuan untuk mengendalikan dan mengembangkan dunia kekacauan di masa depan. Secara bertahap, dunia yang lengkap terbentuk. Namun, evolusi ini belum berakhir. Secara bertahap, sesuatu lahir di dunia ini. Apa itu? Gumam Qin Chen membuka matanya lebar-lebar. Itu adalah makhluk bersel tunggal. Ini ternyata adalah kelahiran kehidupan yang asli. Setelah dunia terbentuk, antara langit dan bumi, beberapa makhluk bersel tunggal mulai muncul secara bertahap. Makhluk-makhluk ini mulai berevolusi, dan mereka mulai menunjukkan kepada Qin Chen kelahiran kehidupan. Ini adalah alam penciptaan. Apakah mungkin juga untuk menyempurnakan alat? Qin Chen sangat terkejut. Dia mendesak dirinya dengan gila untuk memahami segalanya dan menatapnya. Namun, pada saat kritis penciptaan kehidupan, keinginannya mulai kabur secara bertahap. Ini telah melampaui batas persepsinya. Penciptaan kehidupan dibuat oleh pengrajin manusia. Di dunia kekacauan, leluhur Hong Huang sepertinya merasakan semua ini, dan berkata dengan kaget. Pada saat ini, kekuatan misterius di sekelilingnya begitu mengerikan sehingga Qin Chen tidak dapat menahannya. Namun, Qin Chen telah melihat kelahiran dunia kekacauan, melihat makhluk kacau di dunia api, dan mempraktikkan perbaikan teknik penambalan langit. Oleh karena itu, Qin Chen membuatnya tetap pada langkah ini. Namun, Qin Chen tidak bisa menahannya lagi. Dia menatap pembentukan dunia dalam kegelapan dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mulai lahir. Ini adalah makna mendalam yang dipahami oleh para penyuling senjata ampuh kuno, tetapi apakah mereka berhasil? Apakah itu benar-benar menciptakan kehidupan? Qin Chen tidak tahu, dia masih menonton, jiwanya melonjak gila-gilaan, bersikeras mati-matian, tapi tidak tahu berapa lama, Qin Chen benar-benar sunyi, keinginannya benar-benar hilang, dan semua yang ada di depannya tiba-tiba menghilang. Ketika Qin Chen bangun lagi, kekuatan tolak yang mengerikan menyerang, menyebabkan tubuh Qin Chen jatuh dan terbang mundur, terbang langsung keluar dari portal warisan, dan datang ke dunia luar. Qin Chen terkejut dan terbang keluar, tetapi dia benar-benar jatuh ke dalam surai tenun sok, dengan kejutan tak berujung di matanya. Jika Anda bisa bertahan sebentar, itu akan baik-baik saja. Dia bahkan telah melihat kelahiran kehidupan. Bisakah manusia benar-benar menciptakan kehidupan? Dia tidak tahu. Tapi setidaknya, jika dia bertahan, dia akan bisa melihat lebih jauh ke belakang dan lebih mengerti. Namun, basis kultivasi dan pencapaian penyempurnaannya masih terlalu rendah untuk dia pertahankan. Faktanya, apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah pemandangan yang dia lihat berada di luar jangkauan Tianzun. Aku akan baik-baik saja jika aku datang lagi beberapa kali. Gumam Qin Chen, jantungnya berdenyut, dan dia benar-benar tenggelam dalam persepsi sebelumnya. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mengingat semuanya sebelumnya. Adegannya sangat jelas. Sebelum Qin Chen menghela nafas lega sebelum membuka matanya. Di depannya, Ling Feng Tianzun, Zhen Yan Dizun dan Yao Guang Zun semuanya berkedip pada Qin Chen. Apa yang salah dengan saya? Ucap Qin Chen memandang ketiganya dengan takjub. 3 bulan? Kamu sudah merasakannya selama 3 bulan. Ucap Zhen Yan Dizun mau tidak mau berseru. Qin Chen sendiri terkejut, dan ketika dia pulih, 3 bulan telah berlalu. Namun, ini hanya dalam kenyataan. Qin Chen ingat dengan jelas bahwa dalam warisan itu, dan bahkan dalam wawasan itu, dia mengalami pembentukan dunia, dan jumlah tahun yang sangat banyak mungkin tidak akan berakhir selama ribuan tahun. Meskipun Qin Chen baru saja melewati 3 bulan dari dunia luar, Qin Chen benar-benar merasa bahwa dia telah melalui kultivasi yang keras selama puluhan ribu tahun. Mata Qin Chen berbinar dengan desahan udara kotor. Selama 3 bulan,
Kamu adalah orang yang aku lihat dan waktu yang paling lama untuk mengerti. Ucap Ling Feng Tianzun memandang Qin Chen dengan warna yang aneh. 3 bulan, apakah itu lama? Qin Chen bertanya. Ling Feng Tianzun mengangguk, master terhormat normal dan master di Zun pada dasarnya membutuhkan 1 atau 2 hari, dan yang bisa mencapai 10 hari semuanya adalah kelainan pada mereka. Tianzun mungkin lebih panjang, tapi yang paling lama hanya 1 bulan. Semakin lama waktu persepsi, semakin tinggi poin yang diberikan warisan kepada Anda, dan semakin tinggi Anda perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Kata Ling Feng Tianzun menatap Qin Chen dengan ekspresi rumit. Wakil Hall Master Qin, saya hanya menyadarinya selama 1 hari, dan kemudian saya bangun. Saya menyadarinya selama 3 hari. Ucap Yang Mulia Yao Guang dan Yang Mulia Mantra. Tentu saja, bukan semakin lama semakin baik. Terkadang, jika pencapaian pemurnian Anda terlalu rendah, waktu pemahaman akan lebih lama. Kata Ling Feng Tianzun tiba-tiba, dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Ling Feng Tianzun menatap Qin Chen dengan ekspresi aneh. Waktu persepsinya lama, entah bakat pemurniannya terlalu tinggi, atau bakat pemurniannya terlalu rendah. Qin Chen, seorang master di Zun, telah menyadarinya selama 3 bulan, dan bahkan Tianzun hanya dapat merasakannya selama 1 bulan. Bisakah dikatakan bahwa bakat Qin Chen dalam menyempurnakan senjata terlalu tinggi? Apakah bakatnya dalam memurnikan alat lebih tinggi daripada Tianzun? Tidak mungkin untuk memikirkannya. Ini juga alasan mengapa penampilan Ling Feng Tianzun aneh. Menurutnya, Qin Chen bisa merasakannya selama 3 bulan, mungkin karena tidak banyak pemula dalam menyempurnakan senjata. Anda tidak perlu berkecil hati. Ada banyak tempat suci untuk memurnikan artefak di alam rahasia markas besar Tiangong. Karena Tuan Istana dapat menunjuk Anda sebagai wakil ketua Aula, Anda seharusnya luar biasa dalam memurnikan senjata. Ucap Ling Feng Tianzun berkata kepada Qin Chen bahwa dia telah memberi label pada Qin Chen dengan tingkat peralatan pemurnian yang sangat rendah. Ada juga sedikit trik. Setelah Anda keluar, Anda dapat mencoba lebih banyak alat pemurnian. Ini mungkin mengingatkan Anda tentang apa yang Anda lihat di tempat warisan ini dan memperdalam kesan Anda. Kata Ling Feng Tianzun mengingatkan. Terima kasih senior Ling Feng Tianzun. Ucap Zhen Yan di Zun dan yang lainnya semua mengangkat tangan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga bertanya, kapan kita bisa kembali untuk menerima warisan? Tempat warisan ini, dia tidak melihat akhirnya. Jika pencapaiannya meningkat di masa depan, Qin Chen yakin dia bisa melihat lebih banyak. Tempat warisan itu sangat istimewa. Anda akan memiliki kesempatan untuk menerima warisan secara gratis saat Anda memasuki markas besar Tiangong. Selain itu, jika ingin masuk lagi, Anda memerlukan poin kontribusi. Kecuali Anda telah memberikan kontribusi besar untuk Tiangong, Anda tidak dapat dengan mudah masuk untuk kedua kalinya. Berapa banyak Anda akan berkontribusi, Anda akan tahu ketika Anda kembali dan memahaminya. Kata Ling Feng Tianzun menjelaskan. Setelah Ling Feng Tianzun mengatakan begitu banyak, dia juga sedikit lelah, menutup matanya, jelas dia akan tertidur lagi. Kami akan pergi. Zhen Yan di Zun dan Yao Guangzun memberi hormat dengan hormat, tetapi sebelum pergi, Qin Chen tiba-tiba melirik ukiran kayu di tangan Ling Feng Tianzun. Ukiran kayu di tangan senior Ling Feng cukup gesit, saya tidak tahu apakah saya bisa melihat lebih dekat. Ucap Qin Chen tiba-tiba berseru sambil tersenyum. Ling Feng Tianzun tertegun. Qin Chen ini sangat berani sehingga dia berani meminta ukiran kayu di tangannya untuk dilihat. Meskipun ukiran kayu ini hanya diukir dengan tangan, itu mewakili pencapaian dan keraguan-raguannya dalam menyempurnakan alat. Itu adalah jalan yang dia pikirkan dengan keras. Qin Chen ini takut dia tidak bisa melihatnya sama sekali, dan dia takut ukiran kayu ini hanyalah gadget dan hobi kecilnya. Kenapa? Apakah Anda juga tertarik? Ucap Ling Feng Tianzun dengan santai melemparkannya ke Qin Chen untuk melihat apa yang dilakukan pihak lain. Pengerjaan yang brilian dan hidup. Gumam Qin Chen mengambil ukiran kayu itu, melihatnya lebih dekat. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat pedangnya dengan tangan kanannya dan mengubahnya menjadi pedang yang tajam. Dia tiba-tiba mengetuk 2 kali pada mata ukiran kayu itu, dan kemudian mengembalikannya ke Ling Feng Tianzun. Senior Ling Feng,
Selamat tinggal. Suara Qin Chen jatuh, dan dia segera berbalik dan pergi, bergegas ke kehampaan bersama dengan Zhen Yan Dizun dan Yao Guangxun. Di udara kosong, hanya Ling Feng Tianzun, yang duduk di atas meteorit. Melihat Qin Chen dan ketiganya menghilang, dia berkata pada dirinya sendiri, pejabat wakil ketua balai. Jenis obat apa yang dijual di labu Lord Hall Master yang membuat pemuda seperti itu bertindak sebagai wakil ketua aula, ini aneh. Ling Feng Tianzun mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia terkejut dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia melihat nafas yang tak bisa dijelaskan mengalir di ukiran kayu yang hidup di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat di mata ukiran kayu elang, kekuatan kekacauan tiba-tiba melonjak, dan elang ini benar-benar membuka matanya. Dengan teriakan panjang, elang melebarkan sayapnya, dan ukiran kayu itu benar-benar berubah menjadi elang, naik ke langit dan melayang di kehampaan. Kembali, teriak Ling Feng Tianzun terkejut, menggunakan aturan, mengambil elang ke tangannya, dan menemukan bahwa kekuatan aturan pada elang itu mengalir, seperti penyaluran. Di matanya, ada ki kekacauan yang keluar. Ini adalah aturan khusus dari kekuatan, kehidupan yang berkembang. Mengukir kayu untuk sentuhan akhir, berubah menjadi makhluk hidup, pencapaian penyempurnaan ini. Gumam Ling Feng Tianzun melihatnya dengan hati-hati, dan segera menarik napas dingin. Di bawah gerakan acak Qin Chen, ukiran kayu itu tampaknya telah mengaktifkan kecerdasan spiritual dalam tubuhnya, dan semangat kehidupan muncul di ukiran kayu ini. Tidak, ini bukan inkarnasi dari makhluk nyata, tetapi penggunaan metode pemurnian yang cerdik untuk mengaktifkan vitalitas aturan dalam ukiran kayu, sehingga dapat menyerap aura langit dan bumi, serta memelihara kebijaksanaan spiritual, agar masa depan menghasilkan semangatnya sendiri. Gumam Ling Feng Tianzun tampak heran. Ukiran kayu ini diukir olehnya. Nyatanya, sebagai ahli paling veteran di Tiangong, keterampilan pemurniannya benar-benar berada di garis depan Tiangong, dan dia telah mencapai tingkat kesempurnaan. Dan ukiran kayu ini, meskipun dia melakukannya dengan santai, sebenarnya mengandung esensi dari alat pemurnian seumur hidupnya. Ukiran yang hidup dan hidup, jenis temperamen yang seperti inkarnasi makhluk hidup, sebenarnya adalah apa yang dia berikan pada ukiran kayu ini. Hal yang paling dibanggakan dari seorang refiner adalah spirit dari senjata tersebut bisa dibiakkan dalam senjata sakti yang mereka latih. Ini adalah pengejaran terbesar mereka dalam hidup mereka. Hanya saja, bagaimanapun, ukiran kayu ini diukir olehnya sesuka hati. Metodenya memang bagus, tapi karena bahannya biasa saja, jika ingin membiakkan spirit instrumen, dan ingin benar-benar melahirkan harta karun, tidak mudah untuk benar-benar melahirkan jejak kebijaksanaan seperti itu. Tetapi Qin Chen, hanya pemrosesan selanjutnya, menyebabkan ukiran kayunya mulai memelihara jejak kebijaksanaan spiritual. Meskipun dia masih jauh dari roh instrumental, metode ini luar biasa, dan benar-benar mengejutkan Ling Feng Tianzun. Pada saat ini, Ling Feng Tianzun mengerti dalam sekejap bahwa hanya Qin Chen, yang memiliki basis kultivasi ranah Dizun, mungkin tidak sekuat dia dalam teknik pemurnian, tetapi sentuhan akhir seperti ini dan pemahamannya tentang tempat warisan sudah ada di atasnya. Putar tangan Anda untuk awan dan tutupi tangan Anda untuk hujan. Ini adalah metode Qin Chen. Luar biasa, tidak heran jika Tuan Aula akan menunjuknya sebagai wakil Tuan Aula. Gumam Ling Feng Tianzun terkejut dan tersenyum pahit pada saat bersamaan. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Chen dapat merasakan selama 3 bulan di tempat warisan ini karena keterampilan pemurniannya yang lemah, tetapi sekarang dia mengerti bahwa pihak lain telah mengorek ke tingkat paling inti dari tempat warisan, dan dia memiliki sentimen untuk hal seperti itu. Untuk sesaat, hati Ling Feng Tianzun campur aduk. Setelah sekian lama, dia menghela nafas, lalu tersenyum. Tuan Istana, kamu masih banyak akal, aku benar-benar tua. Tampaknya dunia akan menjadi milik orang muda di masa depan. Di bawah pemahaman Ling Feng Tianzun, hatinya tampak bergerak. Dia memegang ukiran kayu di tangannya, jika dia merasakan sesuatu, dia langsung tertidur lelap, tetapi di benaknya, cahaya terang melintas, dunia yang berbeda. Di luar tempat warisan, Qin Chen, apa yang kamu lakukan pada ukiran kayu Lord Ling Feng Tianzun? Ucap Zhen Yan Dizun dengan penuh keraguan.
Haha, bukan apa-apa, hanya sedikit untuk senior Ling Feng. Ucap Qin Chen tersenyum. Dia bisa merasakan apa yang ingin dilakukan Ling Feng Tianzun. Kebetulan dia telah melihat makhluk kacau di dunia api, merasakan evolusi kehidupan di tempat warisan, dan mendapatkan beberapa keuntungan, jadi dia memberi Ling Feng Tianzun sedikit. Tempat warisan diwarisi dari karya pengrajin kuno, dan sepertinya Ling Feng Tianzun ini seharusnya bukan mata-mata. Menurut informasi yang saya peroleh, mata-mata iblis memiliki kekuatan besar dalam pekerjaan Tiangong dan memiliki identitas yang luar biasa. Apakah itu salah satu dari 8 ruang wakil ketua aula? Gumam Qin Chen berpikir dalam hatinya. Pergi, kembali ke kediamanmu dulu. Ketiganya terbang ke istana mereka. Sekarang, di dalam wilayah iblis, ini adalah kehampaan iblis yang sangat luas, dengan energi iblis membubung ke langit, seperti api penyucian. Di api penyucian ini, banyak bintang ajaib ditangguhkan, dan energi iblis tak berujung yang terpancar dari bintang ajaib ini berubah menjadi sungai iblis yang luas, berkelok-kelok dan mengalir. Di sungai iblis, berbagai penglihatan terwujud, ada bentangan pegunungan, sungai besar, bintang terapung, dan penglihatan di mana-mana. Di antara mereka, di tengah sungai iblis, ada bintang ajaib yang sangat besar, dan di bintang ajaib itu, sosok hitam besar yang membentang di seluruh bintang muncul. Dengan setiap nafas dari sosok hitam ini, sungai iblis dengan diameter lebih dari puluhan juta mil akan diisi dengan energi iblis hitam, dan energi iblis yang tak ada habisnya akan menyembur. Setiap nafas akan membuat angin dalam kehampaan melolong, pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, sungai iblis terputus, dan bintang ajaib meledak. Energi iblis terbang. Untungnya, tidak ada makhluk lain di seluruh kekosongan api penyucian energi iblis. Tiba-tiba mengganggu tidurku. Suara gemuruh bergema sepanjang ruang dan waktu, dan beberapa bintang ajaib langsung didorong keluar dari sungai iblis yang tak berujung. Di atas bintang ajaib besar itu, sosok gelap yang menjulang tinggi berdiri dan keluar. Dengan napas menakutkan yang tak ada habisnya, dia berbicara dengan santai, dan raungan yang pecah bisa mengguncang langit. Di kejauhan, di ujung sungai iblis, seorang pria kuat dengan kekuatan sihir tak berujung, merayap di ujung sungai iblis. Ini adalah pria kuat yang menyerupai dewa iblis, tetapi di depan sosok agung ini, dia dengan hormat merangkak dan berkata, "Tuanku, ada pesan dari utusan iblis kita di tempat rahasia markas besar Tiangong. Tuanku, Qin Chen yang Anda khawatirkan, muncul di tempat rahasia markas besar Tiangong dan ditunjuk oleh Tiangong Tianzun sebagai wakil kepala aula Tiangong," kata pria kuat itu dengan hormat. Sosok menakutkan di atas bintang iblis ternyata adalah leluhur iblis abisal. Bocah itu, pergi ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Leluhur iblis abisal berbisik, matanya dipenuhi cahaya dingin, ini menarik. Dia mencibir. Namun, ini juga sesuai harapannya. Xiao Yao Zizun, apa yang kamu lakukan ini? Mencari penerus Tiangong. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada seseorang dari ras iblisku dalam pekerjaan Tiangong itu? Gumam leluhur iblis abis, matanya berkedip. Tidak, bahkan jika dia mengetahuinya, aku khawatir hanya ada jalan ini. Lagi pula, jika Qin Chen tetap berada di medan perang dari 10.000 ras, saya khawatir dia akan dibunuh oleh iblis saya cepat atau lambat, tetapi itu adalah tempat rahasia dari markas Tiangong, ini cukup aman. Ada juga tiang api yang menjaga langit. Tianzun normal akan mati saat masuk. Hanya puncak Tianzun yang memiliki kesempatan untuk bernafas. Setelah Tiangong Tianzun bergerak, Tianzun teratas juga akan jatuh, kecuali jika yang tertinggi dari iblis dikirim. Cukup cerdas, ini sangat bagus. Gumam leluhur iblis abisal mencibir.